kabarnya semua? Saya yakin dan percaya bahwa saat ini kita berada di dalam keadaan yang sehat dan kita tetap disertai oleh Tuhan karena Tuhan Yesus kita baik adanya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami masih boleh bertemu lagi Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan. Walaupun secara online Tuhan kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan tetap melawat kami semua. Tuhan menjamah setiap hati kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah. Menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Wow, hadirat-Mu sembah Tuhan kita. Oh, haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hari ini Tuhan.
kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan Yesus, memuji nama-Mu yang besar dan kudus di dalam kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Dia selalu baru setiap hari. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang benar bersyukur. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita bukan lari. Dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan lari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. 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 Haleluya. Dan saat ini mari kita mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki satu topik yang baru dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Dan kita mengerti ketika berbicara tentang kelemah lembutan, itu bukan berbicara tentang kelemahan. Karena lemah lembut atau meek itu bukan weak atau lemah. Jadi kita tahu di situ bahwa sesungguhnya berbicara tentang kelemah lembutan itu adalah kekuatan untuk tidak menggunakan power kita, kekuatan kuasa kita demi terjadinya kehendak Tuhan. Nah, ini yang kita perlu belajar. Dan hari ini topik bahasan kita adalah Yesus Kristus itu teladan di dalam kelemah lembutan. Jadi kita perlu belajar dari pribadi Yesus, dan oleh sebab itu kita perlu dengar kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi kita. Dan kita akan diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan, di mana roh itu berbuah matang, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dengan penuh kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hati kami Tuhan
meresponi firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam
hidup kami Tuhan. Sungguh kami terkagum-kagum Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Bapa. Kami rindu Tuhan terus ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarkan hati kami tetap terpaut Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan menerima firman dan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman ini bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita sama-sama bisa bersekutu. Dan juga kita bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kalau kita terus boleh belajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Topik pembicaraan kita pada hari ini masuk dalam satu topik yang baru dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Nah, berbicara tentang kelemah lembutan ini, kita juga mau belajar dari satu pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dan topik pembicaraan kita adalah Yesus Kristus menjadi teladan dalam kelemah lembutan. Nah, kita mau lihat dan mau baca dulu tentang kelemah lembutan. Kita baca dari Matius 5 ayat 5. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan ayat ini sungguh berbicara dengan luar biasa bahwa orang yang lemah lembut dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bahkan dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya ingin baca ayat yang sama dalam terjemahan yang berbeda. Yaitu terjemahan dari Alkitab Berita Baik, Matius 5 ayat 5 berkata demikian, berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, ternyata bicara tentang lemah lembut ini, di terjemahan yang lain diterjemahkan sebagai rendah hati. Memang lemah lembutan dan rendah hati itu menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kita mau terus belajar dan di sana dikatakan akan menerima janji yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa bumi bisa berbicara sesuatu, janji Allah juga sesuatu yang diterjemahkan dari kata bumi yang di ayat sebelumnya kita baca. Nah, kita juga mau baca satu ayat lagi supaya kita tahu dari terjemahan-terjemahan yang berbeda ini sehingga kita bisa seperti dapat puzzle itu jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dari terjemahan Amplified gitu dikatakan begini. Blessed are the gentle, for they will inherit the earth. Jadi dikatakan diberkatilah orang yang lemah lembut karena akan mewarisi bumi. Nah, dari sini kita baca sebenarnya ada sesuatu yang dikasih arti di dalamnya. Di dalam sini dikatakan kan blessed are the gentle. Nah, kelemah lembutannya di sini dikatakan the kind hearted. Jadi hati yang baik. The sweet spirit, roh yang manis. Satu lagi dikatakan the self-control. Jadi kita berbicara tentang kelemah lembutan ternyata bisa berbicara tentang hati yang baik. Itu juga diterjemahkan juga bisa sebagai roh yang manis. Dan yang terakhir di sana dikatakan penguasaan diri. Nah, jadi dari ketiga bacaan yang kita sama-sama sudah baca bersama, terjemahan yang berbeda-beda, kita bisa dapat diperkaya sehingga kita bisa mengerti yang dimaksud dengan kelemah lembutan itu.
Jadi apa sebenarnya kelemah lembutan? Saya ingin kita coba mengerti dari kamus besar bahasa Indonesia. Itu dikatakan kelemah lembutan itu adalah tidak cepat marah. Yang kedua, ramah. Jadi tidak cepat marah itu bicara tentang satu sikap. Kalau bicara tentang ramah itu bicara tentang perkataan. Jadi perkataan yang baik, yang ramah, yang sopan. Nah, itu yang kita bisa simpulkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dari apa yang kita baca tadi, kita bisa dapat sesuatu lagi, diperkaya lagi bahwa ternyata lemah lembut itu bicara tentang rendah hati. Bisa bicara tentang baik hati. Juga bicara tentang roh yang manis. Dan terakhir adalah penguasaan diri. Jadi lengkap sudah bahwa ternyata kelemah lembutan itu sebenarnya bukan lemah. Jadi harus kita bedakan. Lemah lembut itu di dalam bahasa Inggrisnya meek. Nah, meek ini bukan lemah atau weak. Itu berbeda. Sedangkan saya mungkin bisa simpulkan dari apa yang saya baca bahwa ternyata kelemah lembutan itu saya menggunakan satu istilah gini. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Melainkan merupakan kekuatan spiritual atau kekuatan rohani yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kekuatan apa sebenarnya? Kekuatan yang bagaimana yang dikatakan melalui kesimpulan tadi? Saya ingin katakan bahwa gini, kelemah lembutan adalah kekuatan untuk tidak menggunakan kuasa atau otoritas yang dimiliki untuk kepentingan kehendak Tuhan, untuk kepentingan rencana Tuhan. Jadi dari sini kita tahu bahwa bicara tentang lemah lembut itu berarti kita mempunyai kekuatan secara spiritual tadi. Kekuatan untuk tidak menggunakan kekuasaan atau otoritas atau apapun yang ada pada kita untuk lebih melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang bisa aja kita terpancing menggunakan kekuasaan kita, otoritas kita, tapi kita sebenarnya sedang menjauh dari apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus sendiri, yang memberi teladan kepada kita. Dan biarlah kita belajar dari pribadi yang luar biasa ini. Kita mau baca satu ayat lagi, Matius 11 ayat 29. Di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata Yesus sendiri berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kembali keluar kata-kata lemah lembut dan rendah hati. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi seorang yang rendah hati itu, kalau lawan katanya itu kan sombong, tinggi hati, pride, selalu ingin menonjolkan diri. Nah, jadi seringkali itulah yang membuat mereka tepuk dada. Karena apa? Seakan-akan segala sesuatu itu dari mereka sendiri. Kita bisa lihat orang-orang di zaman sebelum Yesus. Ada Nebukadnezar, seorang raja yang merasa semua kejayaan itu karena perbuatannya, karena kehebatannya. Tapi justru orang-orang yang meninggikan diri itu, firman Tuhan katakan, akan direndahkan. Dan seperti yang terjadi pada Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar bagaikan seekor lembu. Dia makan rumput. Jadi bayangkan seorang raja gitu ya. Jalan di luaran makan rumput, kukunya panjang kayak binatang gitu. Dan itu dipulihkan sampai ketika dia mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi dari sini kita belajar ya. Ternyata kita perlu memiliki
kelemah lembutan, dalam arti rendah hati. Nah, dari sini kita terus mau belajar lebih lanjut lagi. Kita disuruh belajar dari satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, kalau kita belajar dari Yesus, apa yang kita bisa lihat? Yang pertama, kita mari lihat dari mulai kehadirannya ke bumi ini. Kita lihat dia seorang pribadi yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa, tapi dikatakan mengosongkan dirinya. Karena ada satu tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, menebus segala dosa yang dilakukan, sehingga ada satu rekonsiliasi yang bisa terjadi. Untuk kepentingan itu, dia melepaskan segala kemuliaannya dan hadir di muka bumi. Seandainya dia bertahan, saya percaya kalau enggak melepaskan kemuliaannya dan tetap bertahta dalam kemuliaannya, kita semua adalah orang-orang yang calon mengalami kebinasaan kekal. Jadi kehidupan kekal, kematian kekal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini kita bersyukur, ternyata karena kelemah lembutannya, karena kerendahan hatinya, maka Yesus hadir ke dalam muka bumi ini. Dan dalam perjalanan hidupnya, kita bayangkan menjadi terbatas. Satu pribadi yang tidak terbatas, sekarang dibatasi dengan kemanusiaannya. Jadi dari situ kita lihat bahwa ada banyak hal yang membatasi sebagai manusia. Tapi di satu sisi memang keilahiannya tidak bisa dibatasi. Nah, ketika dia harus menjalani kehidupan sebagai manusia dengan banyak keterbatasan, itu dilakukan dengan tidak menggunakan kemampuan kekuasaan yang ada dalam kehidupannya. Sehingga dia terus memberikan teladan bagi kita. Sampai kalau kita belajar terus, ketika dia harus ditangkap, dia harus mungkin dihina, mungkin diludahi, mungkin ditarik itu janggutnya, dikatakan dalam Alkitab, juga disesah, dicambuk. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Yesus itu diam seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Kenapa? Karena kalau dia mau melakukan dengan kekuatan dan kuasanya, selesai semua. Itu nggak akan terjadi. Tentara malaikat bisa melindungi. Tentara malaikat bisa menjadi lawan daripada tentara Romawi yang ada pada saat itu. Tetapi justru nggak dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, maka kita kembali jadi orang-orang yang menderita di dalam kesengsaraan, yang menerima akibat daripada dosa adalah maut. Jadi kebinasaan. Jadi kita bersyukur, ternyata Tuhan Yesus memberikan teladan, kelemah lembutan kepada kita, yaitu tidak menggunakan. Jadi kelemah lembutan itu satu kuasa atau kekuatan untuk tidak menggunakan kuasa, power, atau otoritas demi terlaksananya kehendak Bapa di surga, kehendak Allah dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Biarlah kita, sekalipun kita mempunyai kemampuan di dalam kehidupan ini, tapi biarlah kita tahu diri, kita mau menundukkan kehendak pribadi kita di bawah kehendak Tuhan. Sehingga rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Bahkan sebelum di sana ada satu peperangan di Taman Getsemani. Kalau boleh lalukan cawan ini. Kalau saya lihat itu memang peperangan terjadi di sana. Karena Tuhan Yesus bukan takut akan apa yang akan terjadi dalam arti kawat atau mahkota duri, paku. Bukan karena itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat lebih ke depan
Satu saat di atas kayu salib itu, dia akan menanggung beban dosa manusia itu. Dan untuk sesaat, dia akan ditinggalkan Bapaknya. Satu persekutuan yang terus tidak pernah terpisahkan. Satu saat akan terjadi satu perpisahan sebentar saja. Tapi itu satu pergumulan, kalau bisa lewati semua ini. Tapi tetap kembali akhirnya. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Bapa yang terjadi. Sehingga kita percaya mungkin kita punya banyak hal keinginan dalam hidup ini. Tapi biarlah kita fokusnya kepada kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu seringkali banyak hal yang seharusnya kita mampu lakukan, kita nggak boleh lakukan. Karena apa? Ketika kita lakukan itu, berarti kita tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kita harus menyesuaikan, kita mengerti rancangan Tuhan dan rancangan kita itu seperti langit dan bumi bedanya. Jauh sekali. Jadi kita harus fokus pada rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah kita belajar sampai di kayu salib itu. Bahwa ternyata semua dilakukan karena kasih kepada kita. Napoleon Bonaparte pernah berkata begini. Dia menyadari bahwa bahkan rekan-rekannya yang juga berhasil di dalam peperangan-peperangan, dia katakan, saya mendirikan kerajaan. Karena Eropa hampir dikuasai semua kecuali Inggris dan Rusia. Jadi dikatakan saya mendirikan kerajaan dengan kekerasan dan dengan kekuatan militer. Dia katakan tetapi Yesus mendirikan kerajaannya dengan kasih. Sehingga dia bilang, seandainya dia bilang, Socrates jadi filsuf dari Yunani yang terkenal pada saat itu. Juga ada dua rekannya, Plato dan Aristoteles. Dia dianggap nih kalau yang filsuf yang terkenal ini datang ke dalam ruang ini, dia bilang dalam satu pertemuan, kita pasti berdiri dan menyambut, memberikan aplaus. Tetapi dia katakan lebih lanjut, tapi kalau Yesus masuk ke dalam ruangan ini, kita akan tersungkur dan menyembah dia. Jadi memang apa yang dilakukan itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan kasih-Nya. Itulah yang kita bisa belajar. Arti dari kelemah lembutan ternyata satu kekuatan, bukan kelemahan. Kekuatan untuk tidak melakukan kekuasaannya, otoritasnya demi terjadinya kehendak Tuhan. Kalau enggak, ketika disalib aja udah bilang, kalau anak Allah turun, ya kalau benar-benar akhirnya Tuhan menjawab tantangannya orang yang disalib di sebelahnya, dia turun, selesailah juga kita. Maka kita enggak mendapat keselamatan. Tapi kita bersyukur, akhirnya Tuhan menyelesaikannya sampai di kayu salib. Karena memang Tuhan katakan, Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi kita juga belajar. Ternyata fokus daripada kehidupan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu dia dapat menahan, memiliki kekuatan untuk tidak melakukan sesuai dengan power, kekuasaan yang dia miliki. Tapi dia tunduk di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga sampai akhir dikatakan dia menyelesaikan. Yaitu sampai di kayu salib. Sampai dia dikatakan menyerahkan nyawanya. Di sini keilahiannya dapat kita lihat. Karena dia nggak akan mati kalau dia nggak menyerahkan nyawanya. Karena sebagai Tuhan dia berkuasa. Tapi ketika dia menyerahkan, maka dia juga mengalami kematian. Walaupun itu sesaat. Kita lihat bagaimana yang dilakukan Yesus. Kelemah lembutannya ditunjukkan melalui kekuatannya. Untuk tidak melakukan seperti yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Demi rencana Tuhan terjadi. Nah jadi dari sini kita belajar, ternyata bukan hanya itu. Tetapi orang yang lemah lembut, dikatakan oleh kamus besar bahasa Indonesia itu, salah satunya ramah. Ramah itu berbicara tentang perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Nah di sini ternyata Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Sampai dalam penderitaannya itu, dia tetap memiliki perkataan yang berkualitas. Kata-kata yang justru memberikan pengampunan. Dia kata,
Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki perkataan yang berkualitas. Dalam arti kata-kata kita jangan kata-kata sia-sia. Seringkali kita menggunakan kata-kata sepertinya mengutuk diri sendiri. Misalnya, wah sial nih, wah apa nih. Padahal mujizat itu tidak jauh. Mujizat itu ada di mulut kita, perkataan kita. Saya ingat satu talk show antara seorang jenderal dengan pendeta Gilbert. Di sana ternyata ada satu kata-kata yang justru saya aminkan itu. Karena dia bilang kata-kata kita itu berkuasa dan itu bisa dibuktikan. Dan ternyata Pak Gilbert mancing tanya, gimana membuktikannya? Dan dia akhirnya buktikan tangan Pak Gilbert suruh direntangkan ke depan. Dan suruh memperkatakan Allah dahsyat. Ketika berkata Allah dahsyat, ketika ditekan itu tangan ke bawah, bisa untuk menahan, untuk tidak jatuh ke bawah. Tapi ketika disuruh katakan, aku khawatir, ternyata nggak ada power, nggak ada kekuatan. Nah, saudara bisa praktekkan di rumah, satu dengan lain saling coba untuk melakukan itu. Kata-kata kita itu berkuasa. Oleh sebab itu, mari gunakan kata-kata kita dengan penuh tanggung jawab. Gunakan untuk kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Kata-kata yang justru penuh dengan kedamaian. Karena di Amsal bilang, kata-kata yang lemah lembut, perkataan lemah lembut atau perkataan lembut itu memberi ketenangan. Saya boleh tambahkan memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Jadi biar kita gunakan kata-kata kita membangun orang-orang. Di tengah-tengah situasi saat ini, banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Banyak orang yang membutuhkan kekuatan. Sehingga kalau kita mengatakan sesuatu yang bermanfaat, yang membangun, itu lebih berguna daripada kita hanya sekedar mengatakan justru hal-hal yang jelek. Hal-hal yang mungkin menceritakan kejelekan orang lain. Mungkin bergosip satu dengan yang lain. Seringkali kan kita seperti itu. Ada orang justru bukan mendoakan, mendukung, atau memberi support di dalam doa, tapi justru menjelekkan kepada banyak orang. Sehingga nggak ada kekuatan apa-apa, nggak ada sesuatu hasil yang didapat. Tetapi orang yang lemah lembut tadi kita tahu akan menerima, akan memiliki bumi, akan mewarisi bumi. Maksudnya apa sih? Dari sini kita lihat bahwa setelah belajar ya dari satu pribadi Kristus yang begitu luar biasa, kita tahu dengan lemah lembut itu kita memiliki kekuatan untuk menahan, kekuatan dalam arti menahan kuasa, otoritas yang kita miliki yang seringkali bisa melenceng dari kehendak Tuhan. Sehingga kita lebih fokus pada kehendak Tuhan. Supaya menahan semua yang ada kemampuan kita ini untuk justru yang terjadi bukan kehendak kita, rencana kita, tetapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi kita mau belajar, penting bahwa satu, kita harus memiliki kelemah lembutan. Belajar dari pribadi Kristus ini kita tahu, sikap itu perlu kita jaga. Sikap hidup kita, supaya benar-benar sikap kita itu selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Perkataan kita, biarlah perkataan yang berkualitas, yang membangun, yang memberikan sukacita, memberikan kesegaran kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Seperti Tuhan Yesus menyelesaikan sampai akhir. Karena tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi kita perlu punya kesetiaan. Karena hanya orang-orang yang setia bisa menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali undur ketika kesulitan datang, ketika tekanan datang? Tapi kita belajar sekarang. Mari kita terus bangun kesetiaan dalam hidup kita. Iring Tuhan.
sampai akhir. Dan kita terus berjalan menjadi anak Tuhan yang tertanam dalam rumah Tuhan. Sehingga terus bertumbuh, yang sama-sama terus saling membangun satu dengan yang lain. Sebab saya percaya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang mungkin tidak punya kekurangan. Setiap orang, setiap tempat, sehingga kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, kita belajar ternyata sikap kita perlu memiliki kelemah lembutan seperti tanah liat yang mudah dibentuk. Dibentuk, mungkin dibejek-bejek. Wah, itu bahasa Ibrani itu. Dibejek-bejek. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Diunyil-unyil, dikuyil-kuyil. Pokoknya ditekan, dihancurkan gitu. Untuk menjadi sesuatu yang baik. Prosesnya seringkali menyakitkan. Kalau kita punya kelemah lembutan, mau dibentuk seperti kehendak Tuhan. Mungkin prosesnya itu sakit ya. Tapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang indah. Dan yang kedua, kita harus punya perkataan yang lemah lembut. Yang ketiga, kita harus tetap tidak berubah kesetiaan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita harus punya ketetapan teguh untuk hidup setia di apapun, dihancurkan, ditekan, kesetiaan tidak pernah berubah. Sama seperti spons. Yaitu kalau kita cuci piring ada spons, ditekan, dibejek-bejek, dia akan kembali ke dalam bentuknya. Seperti itu maksudnya ketika kita setia. Kita nggak pernah berubah dari tujuan kita untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan. Diapakan pun gitu ya. Itu kita tetap kembali, tetap pada kesetiaan. Hidup yang terus menjalani kehendak Tuhan. Ya sama gampangnya ada bola terapi itu saudara. Kalau kita tekan itu untuk terapi tangan kita, peredaran darah tangan kita. Bola itu biarpun setelah ditekan, dia akan kembali ke bentuknya. Jadi dia tetap teguh dalam bentuknya. Dan kita mau tetap teguh di dalam kesetiaan, di dalam belajar untuk memiliki kelemah lembutan. Ya mungkin kita bisa salah, bisa gagal, tapi ingatlah Tuhan nggak biarkan kita tergeletak. Dia akan terus membangun kita. Ya, saya percaya biar renungan yang singkat ini boleh menguatkan Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada, umat Tuhan yang dengan setia beribadah walaupun secara online. Sebab kita percaya Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Tapi dia akan hadir dimanapun hati, dia melihat hati yang haus akan kebenarannya. Dan saya percaya kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini mungkin hari ini baru pertama kali untuk sama-sama ada di dalam ibadah online ini, mengikuti ibadah ini. Dan kalau Bapak Ibu tersentuh oleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan ingin menerima anugerah Tuhan, yang karena kelemah lembutannya, dia melakukan pengorbanannya untuk menebus kita, sehingga kita dimerdekakan. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya terhukum, tetapi dibebaskan oleh karena pengorbanan Kristus. Kita bersyukur buat itu, dan saya undang kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan buktikan sampai di atas kayu salib. Dan biarlah saudara boleh mengikuti doa yang saya lakukan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Kalau aku juga memerlukan Engkau, aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oleh sebab itu masuklah ke dalam hatiku, kuasailah hidupku, pimpinlah hidupku, supaya aku semakin hari dibentuk oleh Tuhan, semakin seperti yang Tuhan inginkan.
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dan aku percaya hari ini namaku tercatat di dalam buku kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Aku percaya hari-hari di depanku ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau akan menuntun hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di dalam tangan Tuhan sejak hari ini dan akan dituntun oleh Tuhan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Naik tangga satu kepada tangga yang berikut. Ikutilah tuntunannya, maka hidup kita akan mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini punya kesempatan yang luar biasa. Kita sama-sama mau mengingat kasih Tuhan, memperingati akan kasih yang besar yang Dia buktikan sampai di kayu salib. Penderitaannya, kita mau kenang karena melalui semua itu kita dimerdekakan, kita dibebaskan, dan kita boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Saya percaya kita mau masuk dalam perjamuan kudus di mana kita telah mempersiapkannya dengan baik. Saudara, mari siapkan roti dan anggur dan kita mau merayakan bersama-sama. Saat ini mari kita mau angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargai akan tubuh Kristus. Kita akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya bahwa roti yang ada tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita sambut dan terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini mari angkat cawan tinggi melihat kepala kita sebagaimana kita juga menghormati dan menghargai darah Kristus. Kita akan makan dan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bagi setiap kita yang percaya bahwa anggur yang ada tangan kita berbicara tentang darah Kristus yang dimeteraikan dalam hidup kita sebagai perjanjian baru. Sehingga hidup kita diubahkan dan diperbaharui. Kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersyukur sejenak. Masing-masing pribadi bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan isi hati kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang Dia perbuat sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan, kami bersyukur datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami. Dengan segala penuh sukacita. Karena kami tahu melalui apa yang kami peringati hari ini. Hidup kami sudah diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan dalam hidup yang baru. Dengan kekuatan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita sampai di akhir daripada ibadah dan kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan untuk sebuah persekutuan yang manis karena diikat oleh kasih Tuhan.
Karena secara online pun kita tetap merasakan besarnya kasih Tuhan yang menyatukan kita di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita tutup dengan bersyukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur kuasa Tuhan tidak terbatas. Justru kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kami. Hari ini biarlah setiap kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, saat ini kami percaya dan bersyukur untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, selalu rindu untuk memberkati umat-Mu. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda dan bukti bahwa kita percaya ada berkat tersedia bagi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah berkat yang melimpah, berkat kerajaan surga itu dicurahkan atas setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada. Dan kiranya berkat itu turun atas rumah tanggamu. Berkat yang besar itu turun atas keuangan dan ekonomimu. Berkat Tuhan turun atas setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Berkat Tuhan juga turun atas setiap studi yang dikerjakan dan dilakukan. Sehingga Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu di dalam ibadah yang berikutnya.